Benar, Bapak Ibu sekalian, kami juga awalnya mungkin sungkan untuk menyampaikan keterbatasan anggaran ini, tetapi bisa ditampilkan di depan ini adalah sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga 14 triliun. Sekali lagi kami akhirnya menjadi sungkan ketika mengetahui pagu indikatifnya 6,5 triliun. Jadi kalau sebetulnya kebutuhannya seperti ini, kalaupun tidak Bapak Pimpinan, kami berharap ya tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau 2023. Kalau tahun lalu 7,2 triliun dan kita pada saat ini juga setengah mengajukan permohonan tambahan, anggaran tambahan itu sekitar 620 miliar, artinya kalau ditambahkan kurang lebih 7,8 atau hingga 8 triliun. Itu saja sudah sangat-sangat berarti. Dan karena memang kami mendapatkan ini, mungkin salah kami tidak menyampaikan secara gamblang karena kesungkanan tadi, tetapi yang jelas kami tidak putus asa dalam arti dengan yang kami dapatkan alokasi tersebut, kami juga tengah berusaha Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia. Inilah mengapa nanti di bagian kedua sebetulnya kami ingin melaporkan mengapa ketika itu kami juga serius untuk menghadiri undangan Bank Dunia, sekaligus juga bermohon bernegosiasi semoga kita bisa mendapatkan pinjaman lunak. Perlu kami laporkan untuk 5 tahun terakhir Kementerian ATR BPN mendapatkan pinjaman sekitar 200 juta US dollar untuk 5 tahun. Dan dari diskusi kami dengan country director di Indonesia contohnya, dan juga mereka mengapresiasi kemajuan PTSL termasuk program-program reforma agraria lainnya, kami sedang membahas kemungkinan bisa mendapatkan tambahan hampir hingga 600 juta US dollar. Artinya penambahan 3 kali lipat dari bantuan ataupun pinjaman lunak 5 tahun sebelumnya untuk 5 tahun ke depan. Tapi kami belum berani untuk menyampaikan ini di forum karena masih dalam proses negosiasi. Kami mohon doa dan supportnya dari Bapak-Bapak Ibu sekalian karena mudah-mudahan ini juga cukup berarti untuk menanggulangi defisit dalam arti kekurangan atau kebutuhan anggaran yang sebetulnya kami ajukan di tahun 2025. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di slide yang sederhana ini. Jadi kalau kami jabarkan sebetulnya ini Bapak Ibu kekurangannya dan mudah-mudahan bisa mendapatkan atensi juga untuk tahun depan sehingga tadi ada Bapak Ibu menyampaikan concern terkait dengan kondisi kantor benar sekali dan saya terima kasih juga masukannya. Barangkali kami masih belum optimal berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mudah-mudahan mendapatkan atensi juga karena memang benar kantor pertanahan ini terutama ruang-ruang warkahnya dan lain sebagainya itu sudah tidak ideal lagi. Saya kalau memang betul Pak belum semuanya tapi paling tidak saya sudah punya sampling beberapa kantah dan kanwil yang memang sangat terbatas ruang yang dimiliki, kendati semangat kita adalah melakukan transformasi digital. Tetapi paling tidak harus ada kecukupan ruang dan juga keamanan, paling tidak dari kemungkinan rusak, hilang, ataupun disalahgunakan. Bapak Ibu, untuk yang terkait dengan PTSL ini juga memang kami sedang berupaya untuk mengejar agar jika mendapatkan anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan, ini bisa goal di pertengahan tahun ini, maka target 120 juta bidang tanah insya Allah dapat tercapai akhir tahun ini. Tapi untuk mencapai 126 juta bidang tanah di tahun depan, dan kami juga mendapatkan laporan ataupun update bahwa itu target awal dari tahun 2017 pertama kali dicanangkan PTSL, tetapi tentu dalam perjalanannya bidang-bidang tanah itu juga berkembang lagi, pecah-pecah lagi. Jadi pasti ini akan terus menjadi pekerjaan kami dan tentunya membutuhkan dukungan anggaran. Terkait dengan modernisasi alat, termasuk juga maksud saya alat pengukuran, survei dan lain sebagainya, ini juga kami sedang upayakan untuk terus dimodernisasi walaupun tentunya
masih perlu dukungan yang cukup besar. Ini juga tadi terima kasih Bapak Ibu tadi sudah mengingatkan dan memberikan concern-nya. Mudah-mudahan dapat dilakukan secara bertahap dan mudah-mudahan ada progres yang bisa kami laporkan di kemudian hari terkait dengan pembangunan dan rehabilitasi kantor-kantor pertanahan maupun juga modernisasi alat survei dan pengukuran. Selebihnya kami mungkin mohon waktu Bapak pimpinan jika untuk bisa menjabarkan secara lebih elaboratif terkait mata anggaran atau elemen-elemen utama yang perlu kami minta atau ajukan tambahannya. Tapi paling tidak singkat kami sampaikan dukungan manajemen sekitar 1,34 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan ini 5,98 triliun dan penataan ruang 0,258 triliun. Tapi tadi juga terima kasih Bapak, concern yang luar biasa. Kami terharu ketika para wakil rakyat memperhatikan kehidupan dan juga nasib dari para pegawai BPN yang seringkali terjerat hukum, sehingga dukungan advokasi pembelaan ini juga menjadi concern dan kami juga berharap ada tambahan anggaran di situ dan termasuk juga tentang kesejahteraan para pegawai yang sudah bekerja keras, paling tidak ada semacam reward dan juga perhatian terhadap fasilitas dan sarana kerja yang mereka miliki di kantor-kantor pertanahan termasuk di daerah-daerah pengembangan baru atau pemekaran baru. Demikian respons yang dapat saya sampaikan Bapak Pimpinan terkait dengan isu di bidang anggaran maupun penambahan anggaran yang belum terjelaskan dengan baik. Terima kasih. Ya, makasih Saudara Menteri. Satu yang terlupa Pak, honorer. ATR BPN itu honorernya ribuan Pak. Jadi kalau kita ke daerah, mereka sudah tahu kalau kita yang datang langsung Pak, saya honorer. Ini tolong diperhatikan juga Pak. Para tenaga honorer ribuan Pak di sana. Kalau sampai mereka berhenti maka stagnan lah ATR BPN ini Pak. Pak Sekjen. Ya. Baik, kita langsung ke kesimpulan. Setelah itu kita masuk ke RDP. Ya Bu Reska, sudah boleh Bu Reska? Ya. Saya izin Bu Reska aja, Saudara Menteri. Kesimpulan rapat kerja Komisi 2. Interupsi pimpinan. Silakan Pak. Jadi sebelum disimpulkan, tadi kawan-kawan kan sudah mendorong kepada Pak Menteri bahwa Pak Menteri ternyata belum atau tidak meminta tambahan anggaran. Ada tambahan Pak ini Enggak, Pak? tunggu dulu. Saya tahu enggak, saya kronologis bicara Ketua. Silakan Pak. Ternyata yang diajukan oleh Menteri kepada Bappenas dan jumlahnya 14T dari 6,4 yang direkomendasikan. Oleh karena itu sikap kita dalam hal ini bagaimana? Karena banyak persoalan-persoalan yang dibutuhkan dana oleh Pak Menteri ATR BPN itu. Kira-kira berapa kita masukkan sebagai kesimpulan tambahan anggaran untuk Kementerian ATR BPN ini? Ya tetap usulannya Pak, 14 kalau saya Pak. Hah? Tetap 14. 14? Oke. 14 Pak. Itu kan pagu indikatif itu kan 6,4 sekian. Ya. Usulan 14 ya 14 Pak. Setuju? Ya Saudara Menteri setuju kan? Siap. Yuk. Nanti di sini ada orang Banggar, Pak Cornelis, Pak Agung, ada 4 atau 5 orang di sini Pak. Nanti Pak Sekjen bisa komunikasi dengan kawan-kawan di sini. Itu Pak Cornelis Pak, Presiden Dayak sedunia. Sudah pernah lurah, sudah pernah camat, sudah pernah bupati, sudah pernah gubernur, dan sekarang DPR RI. Ya. Baik, cukup ya. Kesimpulan yang pertama, Komisi 2 DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut. A. Realisasi APBN tahun 2023 sebesar 7.864.964.280.962 rupiah dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar 8.750.960
72.163.385.000 rupiah atau sebesar 97,56%. Setuju ya, Saudara Menteri? Siap. B. Realisasi APBN tahun 2024 per Mei 2023 sebesar 2.379.881.308.201 rupiah dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar 7.671.171.296.000 rupiah atau sebesar 31,28%. Koreksi pimpinan. Ya, silakan. Per Mei 2024 barangkali. Ya, sengaja Pak, biar Bapak dari Demokrat menyuarakan tahun ini Pak, jadi Pak Ongko kedengaran. 2024. Cocok Pak Ongko? 2. Komisi 2 DPR RI telah mendengarkan penyampaian pagu indikatif RAPBN tahun 2025 Kementerian ATR sebesar 6.454.781.052.000 rupiah dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 untuk selanjutnya. Setuju? Setuju. Pak Wahyu setuju nih? Setuju ya? Iya, silakan. Ya? Ya, tinggal diketik ulang Pak, nggak ada masalah ini Pak. Pada raker ya. Pada rapat pembahasan. Cukup itu Ketua menurut saya. Cukup lah. Karena nanti kan ada raker, ada RDP-nya pada saat kita konsinyering. Udah benar itu bahasanya. Yang mana? Pada saat konsinyering kan biasanya sama eselon 1 aja Pak, sama sekjen. Yang mana? Ini yang lagi Bapak baca, yang lagi diinstruksi sama Pak Heri Gunawan, yang rapat selanjutnya. Ini. Itu, ya. Yang 6 triliun sekian itu nanti kita bahas di hotel itu. Ya. Setuju ya? Setuju? Nomor 2. Pada rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 untuk selanjutnya. 3. Terkait usulan tambahan anggaran tahun 2025 Kementerian ATR BPN sebesar 7.586.538.037.000 rupiah. Komisi 2 DPR RI akan membahasnya pada RDP yang akan datang. Setuju ya? Jadi tetap nanti kita kembali ke 14 Pak. Ya Pak. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian ATR BPN untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2023 dan alokasi anggaran tahun 2024 beserta rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan dikenal dengan Satuan 3 serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi 2 DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 yang akan datang. Setuju? Sampai satuan 3 tuh Pak? Ya? Sampai satuan 3? Ya, kita meminta Pak. Oh, Kalau diberikan, monggo, tak diberikan juga, oropopo gitu Pak. Gitu kan meminta kita Pak. Setuju ya? setuju. Demikian hasil rapat kita dalam bentuk kesimpulan pada hari ini Selasa 11 Juni 2024. Terima kasih kepada Saudara Menteri dan jajarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita langsung ya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.